Halo teman-teman semuanya, para pemirsa setia channel YouTube saya, ya channel Mirza Hapsari yang akan bercerita tentang keseharian saya sebagai seorang dosen, sebagai seorang ibu, maupun sebagai seorang sport dietitian di Indonesia. Nah, kemarin saya sudah bercerita tuh tentang kenapa sih saya begitu menyukai ilmu gizi dan olahraga ini ya sebagai satu jalan hidup yang benar-benar saya lakukan dengan segenap hati saya gitu ya. Nah, sekarang saya mau cerita nih bahwa ternyata tantangan kita dalam mengenalkan ilmu gizi untuk para stakeholder olahraga itu uh, kalau boleh saya sampaikan masih perlu perjuangan yang cukup panjang ya. Dan saya sih berharap nanti generasi-generasi muda selanjutnya yang memang benar-benar ingin berikhtiar di bidang gizi olahraga juga memiliki ketangguhan yang sama, kemudian memiliki uh, kepercayaan diri dan ilmu yang cukup ya, sehingga nanti bisa terus melakukan advokasi dan diseminasi ke semua stakeholder kita. Nah, pada tahun 2014 itu adalah tahun pertama saya uh, menjadi seorang sport dietitian ya. Dan di situ sebenarnya saya mendapatkan dukungan penuh dari partner kerja kami, yaitu seorang dokter ya, yang benar-benar trust kepada saya untuk bisa ayo membangun sama-sama dan membuktikan bahwa gizi itu menjadi sebuah ilmu yang cukup penting di dunia atlet. Namun saya juga mendapat tantangan yang cukup berat ya, karena tantangan pertama kami adalah tidak semua pelatih itu punya mindset yang sama bahwa gizi itu punya peran yang cukup penting gitu. Sehingga ego bahwa latihan menjadi dominan itu terjadi dan sangat saya rasakan ketika saya membuat program sebaik mungkin itu kadang-kadang diacuhkan atau tidak diajak untuk berdiskusi, untuk melihat data secara lebih baik lagi, bagaimana progres yang didapatkan dari program yang sudah ada. Nah, tetapi sebenarnya tidak semua official menolak ya, masih ada beberapa official lain yang sangat mensupport dan memahami keberadaan kami waktu itu ya. Contohnya juga fisioterapis itu juga kolega kita, dan bahkan head coach sendiri itu sangat support gitu. Nah, maka yang saya pegang di sini waktu bekerja ya, yang penting selama pihak manajemen tim itu oke, head coach juga oke, kemudian tim terdekat saya yaitu dokter maupun fisioterapis itu juga oke, saya masih tenang untuk bekerja meskipun ada beberapa pelatih yang tidak begitu welcome dengan keberadaan kita. Apalagi waktu itu dunia laki-laki ya, masuklah seorang perempuan seperti saya yang penampilannya juga begini gitu kan. Jadi mungkin juga menjadi hal yang ini ya, tidak biasa ada seorang perempuan di dunia laki-laki. Mungkin itu yang terjadi waktu itu. Tapi ya artinya di sini ada challenge kita bagaimana menaklukkan para coach ya ataupun para stakeholder di dunia atlet ini supaya mereka bisa menerima ilmu gizi itu sendiri sebagai satu ilmu yang benar-benar bermanfaat untuk atlet itu sendiri. Nah, kemudian saya kan menangani atlet terus-terusan ya, berkesinambungan. Jadi dari satu tim ke tim yang lain di mana problemnya macam-macam. Nah, problem kedua yang pernah terjadi dan saya hadapi adalah keterbatasan manajemen dalam penganggaran. Ya, keterbatasan manajemen dalam penganggaran. Ini ternyata juga menjadi satu tantangan tersendiri bagi ahli gizi yang bekerja di bidang gizi olahraga. Artinya apa? Mau sehebat apapun kita, sekuat apapun kita backgroundnya, kemudian istilahnya edukasinya juga sudah luar biasa. Tetapi lagi-lagi ujungnya kalau pelayanan makanan pada atlet itu tidak cukup mumpuni, ya maka ya akan sia-sia karena
program gizi kan sebenarnya ujung tombaknya selain edukasi adalah pemberian makanan, ya kan. Nah, ini menjadi sia-sia. Nah, ini tentunya ahli gizi harus benar-benar bisa menjawab tantangan tentang food service ini ya, supaya bisa dapat tujuan yang kita harapkan. Yaitu tadi nanti skill stakeholder, skill bikin cari sponsor, skill yang itu harus dikeluarkan semua supaya nanti bisa dapat makanan terbaik buat atlet. Nah, kemudian selanjutnya selain challenge dari manajemen soal pendanaan, sebenarnya saya juga pernah mendapatkan challenge lagi waktu menangani atlet usia dini, yaitu orang tua. Dan ini lucu karena ternyata tidak semua orang tua itu paham bahwa peran gizi itu penting. Karena orang tua itu selalu merasa bahwa saya adalah orang tua anak atlet, jadi saya yang paling tahu dan paling berkuasa terhadap apa yang dikonsumsi anak saya. Kemudian juga ada mindset orang tua yang merasa aku sudah menciptakan banyak atlet kok, kebetulan keluarga atlet ya, anak-anaknya jadi atlet semua, sukses-sukses kok, dan itu nggak perlu tuh saya belajar ilmu gizi yang seperti harus diberikan Bu Mirza, bisa-bisa aja sih begitu kan. Nah, tentunya hal ini juga menjadi challenge karena pada anak usia dini figur utamanya adalah orang tua. Maka apapun yang dikatakan orang tua akan lebih didengarkan daripada apa yang dikatakan oleh seorang ahli gizi seperti saya, apalagi yang baru ketemu kemarin sore gitu kan. Nah, ini juga menjadi challenge dan pernah terjadi suatu peristiwa yang saya cukup berat ya untuk bisa menghadapi salah satu orang tua atlet ini. Namun berkat dukungan tim yang lain di dalam itu, akhirnya ya kita memiliki kesepakatan yang sama di situ bahwa yang namanya gizi ini menjadi bagian penilaian atlet, jangan sampai hanya melihat dari unsur performanya saja. Jadi komprehensif penilaian disiplin pada saat pembinaan atlet ini penting, termasuk gizi di sana. Akhirnya di situ disepakati itu bahwa kedisiplinan atlet terhadap gizi pun juga menjadi poin untuk menentukan apakah atlet ini akan diperpanjang kontraknya, akan dilibatkan dalam sebuah event. Ini juga berdasarkan sebuah kedisiplinan atlet terhadap ilmu gizi, dan alhamdulillah supportnya sampai di sana. Dan yang terakhir tentunya challenge kita adalah atlet itu sendiri ya, utamanya kalau kita menghadapi atlet-atlet papan atas, elit atlet yang sudah pernah menjuarai medali. Wah, itu berat sekali. Kenapa? Karena ya sebelum kenal saya mereka sudah hebat gitu loh. Lah terus gimana nih saya supaya gizi yang kita dapatkan yang sudah ilmunya cukup lah ya untuk bisa mengedukasi mereka itu benar-benar bisa masuk dan merubah perilaku makan mereka. Karena sebenarnya atlet-atlet itu hebat tapi pola makannya masih kurang baik gitu ya. Nah, ini mari kita perbaiki. Nah, maka strategi saya waktu itu kalau ketemu atlet itu, promosi saya tuh selalu begini. Jadi bahwa saya itu datang menemui mereka itu bukan untuk menjanjikan sebuah medali, ya kan? Tetapi dengan kualitas kesehatan yang baik, dengan program kecocokan, program latihan dan makan yang baik, maka setidaknya kami bisa menjanjikan kalian bisa menjadi seorang atlet lebih panjang. Andai pun kalian itu harus pensiun, itu bukan karena cedera, bukan karena ketidakmampuan kalian untuk bergerak lagi, tapi memang karena kamu merasa cukup dan puas dengan karir yang sudah kalian tempuh berkat kesehatan yang optimal. Jadi saya selalu menggambarkan, ayolah jadi atlet yang memang gantung sepatu, gantung sepeda, gantung semua alat-alat untuk berkompetisi itu bukan karena ketidakmampuan fisik, tapi memang karena kamu merasa cukup, dan itu ada di usia-usia yang sebenarnya kita lihat contoh atlet dunia kita, Valentino Rossi resign di usia 40 tahun, kemudian Paolo Maldini sepak bola nasional Italia yang cukup terkenal pada waktu itu juga resign di usia 40. Banyak contoh-contoh atlet, David Beckham juga resign di usia 40, tapi resign mereka memang dalam keadaan sehat dan bugar, dan itulah yang dijanjikan melalui ilmu gizi ini terhadap mereka, sehingga kami ingin mereka berkarir menjadi lebih panjang, lebih sehat, dan lebih banyak memberikan manfaat untuk dunia olahraga ke depannya. Jadi itu tips dan tantangan yang saya harus hadapi pada atlet-atlet kita dan stakeholder olahraga
yang memang harus kita hadapi, dan kita harus cerdas mencari solusi dan advokasi supaya ilmu ini benar-benar bisa diimplementasikan dan didapatkan manfaatnya untuk atlet-atlet kita di kemudian hari. Salam hormat dari kami di Jogja, sehat selalu dan salam olahraga jaya.